Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Andri Syahputra sebagai konselor. Dan saya Sofapa Ratu Nabila sebagai konseli. Kami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung Akan menampilkan video konseling individual untuk perlombaan OSGC 2025 yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh silakan masuk, silakan duduk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, boleh duduk, langsung duduk. Permisi Pak. Oke, silakan Kadek. Boleh kenalin dulu namanya siapa? Perkenalkan, saya Sofapa Ratu Nabila, mahasiswi semester 3 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Oke, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam ya. Terus di sini dari mana asalnya? Asalnya sendirinya dari Banten. Oh, dari Banten. Iya. Oke, jauh-jauh dari Banten ke Lampung ya, gitu. Iya, benar. Oke, benar. Jadi di sini ngekos? Iya, ngekos di Kemuning. Oh, di Kemuning. Iya. Berapa menit dari kampus ke sini? Dari kos ke sini? 7 menit sampai 10 menit Oh, Pak. 7 menit sampai 10 menit ya. Oke. Kalau di kos sendirian? Enggak, berdua. Oh, berdua. Oke, Iya. berdua. Jadi sama temennya ya? Iya. Oke. Kenapa nih kok saya lihat ini mukanya Nabila kok kayak lesu banget, capek, ada apa nih? Oh, ini sih Pak, saya lagi capek banget. Soalnya sebelum kesini tadi saya habis UAS dulu. Oh, UAS, Iya, ujian akhir soalnya semester. yang mata kuliahnya tuh yang 4 SKS Pak, jadi benar-benar pusing banget. 4 SKS ya. Kalau 4 SKS di sini berapa jam? Kurang lebih ya 2 jam lebih sih 2 Pak. jam lebih ya. Iya, benar. Jadi makanya sampai menikmati 2 jam lebih ya untuk UAS itu. Apalagi mata kuliah yang ya gitu-gitulah intinya. Jadi itu ya karena mukanya nih capek gitu ya. Sebenarnya bukan itu aja sih Pak. Oh, sebenarnya bukan itu aja. Oke. Iya. Sebelumnya kamu udah kenal saya belum nih? Udah Bapak Udah. Andri. Iya benar. Saya dari langsung kenalin aja ya biar lebih tahu aja. Nama Bapak Andri Syahputra. Di sini Bapak lulusan dari UIN jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Oke. Berarti sama ya Pak Iya ya? sama. Jadi saya tahu. Dari Unila atau dari mana? Tahu. Bukan dari UIN. Sama juga kita backgroundnya. Oke. Untuk tadi kesininya kira-kira berapa menit nih? Sekitar 7 sampai 10 menit. 7 sampai 10 menit ya, dengan ya mungkin sekarang akhir tahun macet atau tidak nih? Sebenarnya tadi belum macet banget sih, tapi karena tadi ada yang meninggal ternyata. Ada yang meninggal. Iya, Jadi makanya macet banget. Oh, jalanannya rame ya jadinya ya. Apalagi rumah-rumah di pinggir jalan seperti itu ya, jalan-jalan umum. Itu. Sebelumnya nih, kenapa nih si Mbak Nabila ingin kesini, tujuannya apa nih? Sebenarnya saya tuh mau cerita ya Pak ya, dari kemarin tuh saya udah mau ngepoin nih dari layanan ini. Saya kan mahasiswa PKP sendiri gitu, tapi pengen ngerasain gimana konseling itu gitu tuh. Saya tuh udah dari minggu kemarin tuh pengen kesini, cuma saya tuh masih takut gitu loh Pak. Iya, takut kenapa itu? Ya maksudnya kan saya konseling di tempat saya belajar gitu kan. Iya, Saya benar. takut kayak apa yang saya ceritain tuh bakal kesebar gitu sama Pak. Pasti malu karena mungkin masalah nanti yang Mbak ceritakan ke saya takut kesebar gitu ya, dan nanti akhirnya Mbak malu dan lain sebagainya. Saya malu. Oke. Tapi saya ingin tegaskan ya Mbak ya, saya ingin menjelaskan bahwasanya dalam konseling kita sama-sama tahu bahwasanya ada namanya asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, ada asas kenormatifan, ada asas kedinamisan. Jadi nanti ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang Mbak sampaikan, semua yang Mbak keluhkan, semuanya pasti akan saya rahasiakan. Kecuali ada pengecualian nih, ada pengecualiannya. Jadi kecuali ketika itu membahayakan orang lain ataupun Mbak sendiri nih
Nah, itu baru bisa dipertimbangkan untuk dibicarakan apa yang Mbak rasakan seperti itu. Berarti benar-benar dijaga kan ya Pak? Iya, pasti itu sangat dijaga karena itu emang asas yang paling penting menurut saya dalam konseling ini. Karena saya sebagai konselor harus profesional, karena saya harus mengikuti kode etiknya, SOP-nya, dan juga asas-asas yang telah ditetapkan di situ gitu. Jadi aman aja Mbak gitu, jangan takut ya. Iya, jadi agak sedikit tenang. Iya, harus tenang gitu. Tapi ini nggak sih Pak, maksudnya saya sekarang kesini tuh mengganggu waktu Bapak nggak sih? Oh ya enggak pasti, tidak sama sekali mengganggu. Insya Allah saya siap untuk membantu Mbak berkonseling apa yang sedang terjadi. Kita sama-sama konseling bareng-bareng, jadi sama sekali tidak mengganggu. Berarti Bapak nanti sampai jam berapa nanti? Oh, sampai jam berapa? Kira-kira ini mau sampai jam berapa? Mau 30 menit atau 40 menit? Berapa? Saya sih free, tapi gimana nih Bapaknya? Oh, kalau enggak ya ikut aja ya sesuai dengan apa yang kita selesai nanti ya. Jadi mau 30 menit, 40 menit ya harus siap ya berarti ya. Iya. Insya Allah saya juga tidak akan terganggu waktunya karena insya Allah saya juga sudah mengatur waktunya dengan baik dari pagi. Jadi hari ini di waktu ini saya akan menyelesaikan dengan Mbak sendiri gitu. Oke. Nah, jadi Mbak jangan khawatir untuk waktunya ya. Jadi nanti kita sesuai dengan apa yang ingin kita bahas nanti itu ya, Iya. untuk waktunya gitu. Oke. Makasih ya Pak Iya. udah meluangkan waktunya. Jadi Iya, sama-sama. langsung aja kali ya Pak. Iya, boleh langsung aja nih. Kenapa? Apa Eh, permasalahannya nih? Ini nih Pak, jadi saya kan sekarang semester 3 ya Pak. Mm-mm. Tapi tuh saya ngerasa nih kalau misalnya saya di kelas tuh, kok saya tuh ngerasa orang-orang tuh kayak jalan lebih jago gitu Pak daripada saya. Lebih Kayak, jago. ya mereka tuh kok pinter-pinter, mereka tuh kayak percaya dirinya tuh kayak bener-bener pede gitu Pak. Kayak ih kok mereka keren ya. Jadi kayak insecure gitu loh Pak. Oh, jadi akar permasalahannya di insecure ya? Insecure. Terus setelah itu emang Mbak sendiri nggak pernah tanya ataupun mendekati orang-orang yang pede itu untuk bertanya apa sih rahasia dari ini? Rahasia bisa menjadi percaya diri untuk ngomong di kelas dan lain sebagainya? Pernah sih, saya nanya kan ke teman saya yang pede itu, gimana sih lo bisa pede kayak gini, bisa kayak tiap ada yang apa namanya bertanya gitu dia selalu nanya atau dia selalu jawab gitu. Tapi dia cuma ngomong kayak ya udah gampang pede aja. Ya, tapi kan pede itu susah gitu ya. Karena saya tuh bingung maksudnya cara berpede itu gimana sih? Oh gitu. Jadi Mbak ini bingung ya, insecure, teman-temannya pada aktif di kelas, semuanya pada wah ngomong sana sini pasti ya dengan wah dengan. Jadi saya kayak ngerasa ini kok orang-orang pada bisa, kok aku nggak bisa gitu Pak. Tapi kan pasti Mbak memiliki kemampuan percaya diri nih yang lebih baik lagi, karena kunci percaya diri itu ada di diri sendiri Mbak gitu. Jadi menurut saya tidak bisa nih kita melihat orang lain terus kita bisa menjadi pede, karena percaya diri itu tergantung dari kita sendiri Mbak gitu. Jadi seperti itu. Kalau untuk percaya diri itu, confident itu ada di diri sendiri seperti itu. Tapi pernah nggak sih Mbak itu kayak ngelakuin misal nih kayak cara hidup Mbak, manajemen hidupnya Mbak dari bangun tidur, entah itu cara belajar, cara tidurnya dan sebagainya, pernah nggak sih Mbak apa ya? Bandingin sama orang lain gitu. Ataupun mengevaluasi nih, lebih enaknya mengevaluasi cara hidup Mbak gitu. Ya untuk itu sih ya saya standar ya Pak ya, maksudnya ya udah saya belajar ya belajar, bangun tidur ya ya jam 5 gitu ya buat sholat kayak gitu, berangkat kampus ya kayak biasa aja. Tapi ya Pak yang saya lihat tuh kok kayaknya orang-orang itu ketika di kelas kayaknya mereka biasa-biasa aja belajarnya, mereka malah kayak lebih sering main gitu Pak daripada saya. Tapi kok kalau misalnya mereka kayak ada pertanyaan gitu, kok mereka bisa jawab gitu Pak, padahal kok kayaknya biasa-biasa aja tapi bisa gitu Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau Mbak sendiri sebenarnya kalau di kelas itu gimana sih gitu? Kayak misal, wah saya harus jawab nih pertanyaan ini atau saya mau Iya bertanya. Pak, jadi kalau misalnya mau apa namanya mau jawab gitu, saya udah mau nanya nih Pak. Tapi pas mau angkat tangan tuh nggak jadi gitu, kayak benar nggak jadi gitu Pak. Saya takut kayak nanti gue diliatin sama orang-orang, takut gitu Pak. Terus saya ngerasa kayak orang lain tuh nganggap saya tuh kayak ngeremehin gitu, jadi saya makin gak pede. Terus yang makin ya Pak, saya udah angkat tangan nih.
Nah itu keduluan tuh sama teman saya misalnya. Nah terus kadang pertanyaan saya tuh udah ditanyain gitu sama teman saya, jadi saya makin kayak oh yaudah deh nggak usah. Nggak jadi nanya ya, nggak jadi nanya. Oh iya, jadi kan kalau seperti itu kan berarti kan permasalahannya ada di diri sendiri ya. Mungkin yang saya katakan tadi Mbak, bahwasanya ketika kita ingin yang namanya confident atau percaya diri itu dari diri kita sendiri. Karena apa? Kita dapat sorotan dari orang lain. Misal ketika kita mengangkat tangan di kelas nih, nah nanti orang lain itu akan itu menyoroti kita, melihat kita akan menjadi sorotan tuh. Nah kita akan dilihat sesuai nggak, kita bisa percaya diri nggak dengan diri kita sendiri gitu. Tapi kayak gitu wajar nggak sih Pak? Soalnya iya Pak nih, kalau misalnya saya ngerasa nih ya ada teman saya gitu yang angkat tangan. Nah itu tuh kayak dia tuh kayak dilihatin, terus kayak ada yang mungkin ya jawaban dia tuh kayak nggak benar gitu kan. Terus jadi temennya itu kayak ih salah juga itu, terus kayak jadi dilihatin. Nah saya tuh takut Pak, nanti pas saya nanya kayak gitu atau saya jawab kayak gitu, terus orang lain juga nganggap sih kayak gitu, kayak ya apa sih sok tahu, ya apa sih sok keren, kayak gitu Pak. Makanya itu makin-makin lah saya nggak mau nanya di kelas. Berarti itu tadi, berarti Mbak Nabila harus yakin tuh sama diri sendiri, harus banget yakin sama diri sendiri. Karena apa nih? Karena yang saya katakan tadi, kalau kita udah percaya diri nih, kita udah percaya sama diri kita sendiri nih, kita ngajak, ayo kita ngomong di kelas yuk, kita menjawab pertanyaan di kelas yuk. Jadi untuk menghadapi itu semua, coba Mbak itu pasti ada bakat menurut saya. Ada sesuatu yang Mbak itu harusnya bisa di kelas itu. Bisa, kalau untuk ngomong Mbak sangat bisa sekali. Karena mungkin Mbak harus menyiapkan kembali, oh besok materinya apa ya? Nah yang disiapkan materinya misal tentang konseling karir gitu. Nah nanti Mbak siapkan nih, oh nanti konseling karir itu ada namanya screening, ini tes minat bakat, asesmen dan lain sebagainya. Mbak bisa menjawab tuh. Atau misal ada yang bingung, ini tesnya pakai apa ya gitu. Kalau asesmen ini gimana ya caranya? Berarti sebelum saya nanya itu berarti saya harus siapin dari malam gitu ya? Iya. Berarti saya harus kuasai dulu. Iya, harus kuasai. Jadi Mbak kuncinya harus belajar. Makanya gimana cara Mbak belajar itu gimana? Sekarang saya tanya. SKS sih Pak. Oh, SKS. Kebut semalam. Kebut semalam. Nah. Ya, saya pikir ya itu cukup. Oh, gitu. itu cukup. Menurut Mbak itu cukup. Teman saya juga kayak gitu. Tapi kok kenapa? Pas lagi di kelasnya kok mereka lebih keren gitu. Makanya kata saya apa mereka itu ikut les, apa mereka itu belajar buku yang saya nggak tahu atau gimana gitu. Saya kok kayak jadi ketinggalan gitu. Saya tuh ngerasa kayak gitu Pak. Oh gitu, jadi Mbak itu ngerasa padahal udah belajar ya walaupun SKS ya, tapi menurut saya mungkin ya Mbak bisa mengevaluasi cara belajar Mbak. Siapa tahu Mbak tidak cocok dengan cara belajar itu tadi sistem kebut semalam gitu. Karena supaya Mbak bisa menguasai materinya, bisa mungkin memberikan materi lagi nih sama teman-teman sekalian. Tapi di sisi lain kalau Mbak nggak pede, Mbak harus lawan itu tadi, tidak pede, rasa tidak percaya diri itu harus dilawan oleh Mbak itu tadi. Karena itu sangat mengganggu nanti ketika sedang di kelas, itu harus sangat dilawan. Karena Mbak tadi kan ngerasa insecure, Mbak sudah terkontaminasi dengan pikiran insecure nih, sudah terkontaminasi dengan pikiran nggak pede, insecure, ngerasa kayak kok kayak saya tuh susah banget gitu ya untuk menjalani. Nah itu tadi, makanya Mbak harus melawan diri sendiri. Tapi gimana ya Pak ya, maksudnya kalau rasa insecure sama rasa nggak pede saya itu tuh cuma muncul ketika saya di kelas gitu Pak. Soalnya ya Pak ya, teman-teman kos saya itu kan saya banyak gitu ya, teman-teman kosan saya itu. Ya mereka tuh hidupnya kayak gitu, nggak maju nggak mundur ya, stuck aja di situ kayak saya gitu, kayak ya udah pulang terus belajar sebentar, ya udah tidur, berangkat kuliah, ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang keren-kerennya gitu ya, gitu-gitu aja gitu. Baru pas saya ke kelas tuh kayak ih kok orang-orang keren, baru tuh saya ngerasa kayak ih insecure gitu. Tapi pas pulang lagi saya kayak oh ya udah nggak gimana-gimana, biasa aja gitu Pak. Apa itu ngaruh ya Pak ya, maksudnya lingkungan saya itu gitu. Iya. Jadi yang tadi Mbak sampaikan itu ada 2 poin yang ingin saya jelasin nih, saya kasih penjelasan nih. Jadi yang pertama tentang kenapa pas di kelas aja nih yang nggak pede.
Nah, jadi ada namanya itu mental itu kena ke trigger, ada namanya mental health kan kalau kesehatan itu. Nah, jadi mental Mbak tuh harus disusun, harus bisa, karena itu tadi yang saya bilang, kuncinya ada di diri sendiri Mbak, gitu. Jadi dengan Mbak tidak pede di kelas, Mbak bisa memberikan afirmasi, kata-kata positif untuk diri Mbak, supaya apa? Supaya Mbak ketika ingin menjawab, misal nih, jelaskan tentang konseling karir, saya ingin menjawab, tapi waduh, misal di dalam hati Mbak, waduh ini salah, ini udahlah nggak mau, takut salah gini-gini. Nah, tapi coba pikiran itu dibalik, coba saya ingin menjawab, udahlah nggak apa-apa, pasti kalau ada salah pasti saya harus yakin dengan jawaban saya, walaupun apapun itu saya harus yakin dengan jawaban saya, saya pasti bisa benar, walaupun salah tapi itu adalah jawaban saya dan saya percaya diri, dan saya berarti sudah bisa mendapatkan poin plus itu karena sudah berani berbicara di depan kelas, betul. Tapi di sisi lain Mbak tuh harus bisa memberikan afirmasi, kata-kata positif yang baik untuk diri Mbak sendiri ketika sedang di kelas. Nah, itu yang pertama nih. Yang pertama, Mbak harus bisa memberikan afirmasi positif ketika di kelas. Karena apa? Karena di kelas itu biasanya deg-degan. Iya, deg-degan banget. Ya kan, deg-degan. Lagi kayak diliatin dosen, dosen nggak bisa. Iya, pokoknya deg-degan. Waduh, ini salah apa benar ya? Salah apa benar gitu kan? Nah, itu Mbak kasihkan afirmasi yang baik nih. Misal, pasti saya bisa menjawab, pasti saya bisa percaya diri, bisa berbicara di kelas dan lain sebagainya. Mbak kasih kata-kata yang positif gitu. Terus poin kedua yang Mbak tadi sampaikan bahwasanya kenapa kok ketika lingkungan saya itu ya biasa-biasa aja, nggak pernah ada ini, ada segala ini. Nah, kan padahal saya biasa aja kalau di lingkungan itu, tapi ketika di kelas kok saya merasa insecure dan lain sebagainya. Berarti karena memang ketika Mbak itu bersosial, itu Mbak harus bisa memilih lingkungan yang positif nih. Berarti yang lingkungan saya di kos itu kayak mereka tuh stuck kurang di zona mendukung. nyaman gitu ya. Iya, benar. Dan juga kurang mendukung untuk Mbak itu lebih maju lagi, lebih naik satu tangga lagi ibaratnya seperti Berarti itu. kalau itu saya harus pindah tempat dari situ atau emang harus sayanya aja sih Pak yang berubah gitu? Nah, kalau untuk lingkungan, menurut dari pengalaman saya sendiri ya, cerita dari pengalaman saya sendiri, lingkungan itu tidak berpengaruh ketika kita sudah memiliki landasan nih. Oh, berarti emang harus dari sayanya sendiri gitu ya? Iya, benar. Misal nih, saya kasih analogi, misal Mbak sedang membuat rumah nih ya, Ketika Mbak pondasinya sudah kuat nih, sudah kuat pondasinya, itu mau dikasih misal mau dilemparin batu, berusaha diambrukin, kalau pondasinya kuat itu nggak akan goyang gitu kan. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Ketika Mbak nih, misal bergabung di lingkungan yang kurang baik nih, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Mbak ikut ke lingkungan negatif itu. Yang kedua, Mbak bisa mengajak kembali anak-anak itu menjadi positif gitu. Dan Mbak pun pasti memiliki nilai-nilai yang baik loh ketika mengajak teman-teman itu untuk menjadi positif gitu. Karena lingkungan, ketika Mbak tidak bisa mengontrol lingkungan, itu bisa mempengaruhi Mbak. Misal ketika ingin berbicara di kelas, udah sih nggak usah ditambah-tambahin kelamaan, misal temennya bilang gitu, ya nggak? Iya, ada kayak gitu, kayak bilang apa sih sok keren, caper kayak iya, gitu. udah sih, udah kelamaan, ini udah jam berapa gini. Iya, gitu kan. Makanya saya takut kayak dibilang, ih ambis, apaan sih sok ambis, sok keren kayak gitu. Iya, makanya Mbak itu harus bisa nih. Misal kalau ada teman-teman Mbak yang bilang gitu, oh ya udah, ini kan istilahnya adalah keistimewaan saya nih, spesial nih dari saya bisa menjawab, saya memiliki nilai yang mungkin di belakang dosen bisa menilai, oh ini gini menjawab dan sebagainya. Jadi sebenarnya Mbak harus bisa nih memikirkan yang positif dan juga menjadi orang yang positif walaupun lingkungan negatif. Kalau emang lingkungannya negatif, tapi kalaupun itu Mbak bisa coba nih yang tadi pertama kita sampaikan, bahwasanya Mbak coba nih bergaul atau mendekati orang yang percaya diri tadi yang di kelas. Coba tanya, apa sih rahasianya kok bisa ini, saya mau diajarin juga dong. Nah gitu, jadi seperti itu. Nah itu gimana menurut Mbak? Oh, berarti
paham. Berarti ya kayak percuma ya kayak kalau misalnya kita punya lingkungan yang positif sekalipun, kayak lingkungan yang mendukung, tapi kalau emang dari diri kita sendiri yang nggak mau atau nggak ada semangat gitu ya percuma aja gitu ya Pak ya. Iya benar sekali yang kamu katakan itu tadi. Terus ini sih Pak, mungkin gimana sih emang rasa gimana ya Pak ya, munculin rasa semangat atau rasa antusias gitu Pak buat kayak memulai hidup, bukan memulai hidup sih, kayak buat menjalani hidup gitu. Soalnya nih kayak dari kayak bangun tidur terus kayak ya sampai mau tidur lagi saya itu kayak yang ya udah jalanin aja yang ada gitu, kayak maksudnya bangun tidur ya udah bangun tidur, kalau misalnya ada cucian ya cuci, makan, saya nggak ada kayak jam segini saya harus gini, jam segini saya harus kayak gini. Terus kalau diajak main ya udah nggak jadi nyuci, jadi kayak gitu. Kayak gimana ya cara maksudnya biar hidup saya itu lebih apa ya, lebih bermakna gitu, jadi saya juga kayak semangat, antusias gitu. Saya tuh kayak nggak ada rasa itu gitu loh Pak. Oke, berarti Mbak harus sadar dulu untuk Mbak bahwasanya manajemen dari kehidupan Mbak itu kurang. Makanya muncul yang namanya rasa tidak percaya diri. Maka dari itu ketika Mbak sedang dalam kehidupan sehari-hari, apalagi Mbak itu sifatnya mahasiswa dan sendiri tidak bersama orang tua, Mbak harus bisa nih untuk memanajemen kehidupan, terus memanajemen waktu dan juga manajemen belajar. Poin tiga ini sangat berpengaruh pada kepercayaan diri, confidence-nya. Karena apa? Yang pertama saya jelaskan tentang manajemen kehidupan. Ketika Mbak memanajemen hidup dengan baik, terus setelah itu misal dari bangun tidur langsung gosok gigi, langsung cuci muka, bangun, bersih-bersih, berjemur dan sebagainya, itu bisa menjadi nilai plus untuk kita menggapai kesuksesan. Jadi ada salah satu ilmuwan dari Amerika mengatakan bahwasanya ketika Anda ingin melihat orang itu baik atau tidak, sukses, calon orang sukses atau tidak, itu bisa dilihat dari cara dia menjalani kehidupan dari bangun tidur gitu. Jadi dari bangun tidur itu gimana? Misal dari bangun tidur dia udah langsung gosok gigi, langsung cuci muka, beresin tempat tidur, nyapu, berjemur dan sebagainya, itu menjadi nilai plus untuk menggapai kesuksesan di depan gitu. Pun sebaliknya, ketika bangun tidurnya langsung buka HP, buat status WA, scroll, itu menjadi nilai minus buat menggapai kesuksesan. Gimana? Saya kesindir sih Pak. Saya yang kedua itu. Saya yang kedua ya. Nah itu berarti Mbak harus sadar untuk mengevaluasi bagaimana manajemen hidup Mbak. Terus gimana? Tapi emang ngaruh ya Pak, misalnya dari manajemen waktu sama manajemen kehidupan yang Bapak bilang itu emang ngaruh ya ke kerasa nggak percaya diri saya itu? Ngaruh sekali. Ketika Mbak nanti bisa Mbak rasakan sendiri, ketika Mbak bangun tidur langsung bangun cuci muka, Mbak akan memiliki energi yang berbeda, memiliki energi positif yang itu bisa mempengaruhi keseharian kita. Misal harus susun ini, memakai baju yang bagus, gosok dan sebagainya, Mbak akan merasa percaya diri kembali tuh ketika di kelas. Nah misal saya nih bertanya, saya kan bajuannya rapi, kehidupannya baik, tadi juga senang karena semeringah atau senang itu kan karena dari bangun tidur kita udah melakukan kegiatan hal-hal yang positif. Pun sebaliknya kalau negatif ya udah, saya tadi bangun tidur ini buat status dibalesin ini, saya nemu TikTok ini, overthinking, akhirnya nggak pede kalau bahasa sekarang itu. Jadi seperti itu. Terus manajemen cara belajar Mbak, itu tadi yang Mbak katakan nih bahwasanya Mbak iya bahwasanya SKS itu mungkin tidak cocok nih Mbak harus bisa evaluasi lagi nih cara belajarnya bagaimana yang baik buat Mbak dan lain sebagainya. Itu menjadi nilai-nilai yang bisa meningkatkan rasa confident atau rasa kepercayaan diri. Seperti itu Mbak, gitu. Oke. Berarti emang habit itu ya Pak ya? Iya. Itu harus diubah gitu. Bener, habit itu harus sangat diubah gitu, seperti itu. Sama ini Pak, saya mau cerita lagi kayak kan apa ya Pak? Kalau misalnya dalam hal belajar gitu ya, kayak saya dikasih materi gitu, kalau misalnya saya belajar tuh saya nggak ada kesulitan, maksudnya ya saya paham gitu. Paling ya iya dirasa kepercayaan diri itu. Tapi sama ini Pak, saya tuh ngerasa ya dari dulu tuh orang tua saya kayak fokusnya tuh kayak udah belajar gitu tuh. Nah dari itu tuh kayak saya ngerasa saya tuh kurang gitu tuh buat belajar bersosial gitu. Jadi kayak
apa rasa kepercayaan diri saya yang kurang itu ngaruh ya? Apa kayak sebabnya itu karena saya kurang bersosialisasi juga kah gitu Pak? Apa itu ngaruh ya. gitu? Oh tentu itu sangat berpengaruh loh Mbak bagi meningkatkan kepercayaan diri kita. Tentu itu sangat berpengaruh karena apa? Ketika Mbak nih, misal Mbak tadi kan bilangnya bahwasanya belajar Mbak itu benar, tapi sosial Mbak yang kurang. Nah itu sangat berpengaruh karena apa? Pada dasarnya sebenarnya ketika kita ingin meningkatkan kepercayaan diri itu harus dari sosial. Karena apa? Kita tahu kita nggak percaya diri itu ketika kita sedang bersosial, benar nggak? Iya benar. Nah ya nggak? Nah itu menjadi hal yang harus dibenahi. Kalau kurang harus ditambah, pelajari bagaimana kita bersosial, bagaimana ketika kita berinteraksi. Karena apa? Makanya ada yang namanya ilmu pengetahuan sosial, sosiologi, dan lain sebagainya. Ilmu bermasyarakat itu sangat penting karena memang sosial itu sepenting itu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita seperti itu. Iya sih Pak, benar. Kayak maksudnya aku tuh nggak pedenya tuh kalau cuma emang lagi bersosial aja gitu. Kalau misalnya kalau lagi sama keluarga gitu ya pede-pede aja gitu. Iya. Tapi emang maksudnya aku kurang bersosial gitu ya. Benar, harus bisa Nah, terus maksudnya bersosial. kan kalau emang udah aku udah sadar nih gitu Pak ya, aku kurang bersosialisasi sama orang lain. Cara buat belajarnya lagi tuh gimana gitu? Nah. Maksudnya aku kan udah semester 3 gitu kayak rasanya gitu kayak aduh udah telat banget gitu buat belajar sosial. Gitu. Orang lain tuh udah semester 3 tuh udah percaya diri banget, udah public speaking udah bagus, relasi dari mana-mana, tapi aku masih kayak di tahap ini gitu Pak. Oke, baik. Jadi untuk meningkatkan ya rasa percaya diri, yang pertama Mbak harus bisa nih itu tadi yang pertama Mbak mulai dari langkah kecil, teman sekos Mbak, terus nanti bertingkat lagi ke teman sekos lagi. Tadi kan teman kamar kos, sekarang teman kosnya. Bagaimana orang-orang sekitar ketika Mbak menghadapi itu harus bagaimana nih? Misal kos nomor 1 orangnya kayak gini, Mbak harus menempatkan diri Mbak itu seperti apa, seperti itu. Nanti orang ini harus seperti ini karena orangnya seperti ini. Nanti Mbak bisa menempatkannya. Itu namanya ilmu bersosial. Ketika Mbak sudah mengetahui orang ini seperti ini, orang ini seperti ini, Mbak akan mengetahui, oh saya harus seperti ini, dan Mbak akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi tuh. Nanti di situ itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan kepercayaan bersosial itu tadi. Terus ketika bersosial itu kurang dari anak kos itu tadi, bisa nih dari bagaimana Mbak itu berorganisasi. Nah Mbak itu mulai mengikuti organisasi yang di kampus. Misal organisasi PIKR nih, PIKR, UKM PIKR. Nanti Mbak bisa mengikuti tuh. Ntar Mbak dibagi di bidang-bidang. Ketika membuat acara seminar, Mbak di bagian apa, atau bagian acara, PDD, konsumsi dan sebagainya. Nanti Mbak akan bisa mengetahui bagaimana interaksi sosial, bagaimana bekerja sama, bagaimana memanage untuk mengorganisir orang sebanyak itu dan sebagainya. Dari situ Mbak akan memiliki rasa percaya diri nih, tumbuh nanti percaya dirinya. Oh saya seperti ini, ternyata saya harus bisa ya untuk seperti ini. Ketika bersosial saya harus menempatkan seperti ini, kerjasamanya seperti ini, dan itu menjadi nilai plus bagi kita semua seperti itu. Oh berarti kayak maksudnya orang-orang yang kayak maksudnya sukses gitu, kayak orang yang pede kayak gitu emang karena mereka tuh berinteraksi gitu. Iya sama orang lain benar gitu, kan. benar. Berarti ada nggak sih Pak, maksudnya bisa nggak kayak kepercayaan diri itu bisa diasah tanpa harus interaksi sama orang lain gitu? Itu mungkin nggak gitu Pak? Mungkin tapi nggak maksimal sih. Maksudnya jadi jatuhnya kayak saya ini gitu ya Pak? Iya benar. Maksudnya kayak ya cuma bisa belajar aja. Bisa tapi belajar buat kayak sosialnya gitu kurang. untuk bekerja sama. Jadi kuncinya itu ya harus bersosial. berinteraksi sama orang lain. Gitu. Iya, nanti kalaupun Mbak misal di dunia kerja, networkingnya akan beda itu ketika orang yang bersosial tinggi dan sosialnya kurang. Itu bakal ada nilai plus bagi yang tinggi sosialnya ketika mencari kerja. Berarti itu juga ngaruh juga kayak maksudnya selain bisa nambahin rasa percaya diri, itu juga berarti nyambung juga ke relasi. Iya benar, mendapatkan relasi, mendapatkan pengalaman yang baru, bagaimana kita memahami dunia kerja. Karena ketika kita bersosial berarti kita bagaimana kita memahami dunia gitu. Jadi dunia ketika kita bersosial itu kita akan paham bagaimana dunia kerja, dunia perkuliahan, dunia organisasi dan lain sebagainya, dunia berkeluarga dan lain sebagainya. Itu menjadi
poin penting dan poin utama untuk kita melandaskan apa yang sedang kita inginkan, seperti itu. Iya, benar itu. Gimana? Udah agak kebuka gitu sih. Iya, udah kebuka ya. Oh, ternyata dari yang tadi bebannya saya bawa, maksudnya saya tadi kan nggak pede, terus saya merasa ada potensi diri. Ternyata maksudnya akar permasalahannya itu saya udah tahu. Iya. Nah, jadi udah tahu, terus bapak juga udah kayak kasih yang harus saya lakuin itu ini. Aku udah tahu nih pak apa yang harus aku lakuin, nanti kedepannya aku bakal ngapain. Terus jadi kalau masalahnya aku udah tahu, terus aku juga udah kayak punya senjata buat melawan itu, jadi kayak muncul Pak Idul, jadi juga gue bisa nih, bisa gitu. Ya, udah mulai pede berarti. Iya, tapi semuanya harus dilakukan belajar. Iya Pak. Jadi aku juga kayaknya udah mulai ini nih Pak, kayak maksudnya abis ini tuh aku udah ada rencana gitu Pak. Iya. Rencananya tuh kayaknya aku mau itu sih Pak, kan kata bapak tadi yang paling penting itu kan habit ya Pak, kebiasaan, sama mau merubah ini juga apa namanya, cara bersosial gitu Pak. Kalau buat dari habitnya tuh aku kayaknya mau beli kayak buku kayak bapak gitu Pak, kayak buku catatan gitu, tapi isinya kayak jadwal-jadwal gitu. Misalnya jam 4 itu harus tahajud misalnya jam 4 tahajud, terus sambil nunggu ke azan subuh itu kayak misinya baca Quran gitu. Terus habis itu olahraga, terus nanti kan ngajak teman kos, terus kayak nanti sambil sosialisasi gitu Pak. Terus habis itu masak bareng gitu sama teman kos juga. Nah jadi itu sih Pak. Oh iya, sama kayaknya tadi juga gara-gara aku nggak pede juga karena nggak menguasai pelajaran gitu Pak. Jadi nanti aku mau ngerubah yang tadinya SKS itu jadi kayak nyicil-nyicil belajar gitu Pak. Kalau misalnya besok mata kuliah bimbingan konseling karir, nanti malamnya aku udah nyiapin gitu, kayak besok tuh mau bahas apa sih, jadi kayak aku udah punya, aku udah tahu nih gitu tuh. Sama yang terakhir buat dia organisasi itu Pak, aku mau mulai banyak kenalan lagi di teman-teman kos aku, dan nanti apa ya, aku udah tahu nih cara berinteraksi sama orang lain tuh ternyata harus kayak gini. Nanti kalau itu udah kiranya aku udah cukup bisa gitu, aku mau nyoba buat organisasi gitu Pak, atau UKM gitu. Karena aku belum ikut UKM apapun gitu Pak. Iya, pantas. Nah itu dia, menurut saya itu langkah yang tepat dan juga efektif buat meningkatkan kepercayaan diri. Tentu semua yang Mbak inginkan itu merupakan langkah kecil yang menurut saya yang bisa meningkatkan kepercayaan diri lagi yang lebih tinggi. Tetapi harus itu semua harus dilatih, harus sabar, perlu waktu karena nggak semuanya instan. Jadi teruslah belajar, jangan sampai tidak harus selalu belajar. Itu menjadi kunci utama, karena kalau kita udah ngerasa cukup, kita nggak akan mau belajar. Jadi belajar sekeras apapun, belajar nggak cuma akademik, bisa sosial, kerja sama tim, networking dan sebagainya, itu harus dipelajari semua gitu. Gimana? Tapi belajar itu juga bukan cuma akademik ya Pak. Iya benar. Berarti harus sosial, terus saya harus belajar ya cara berinteraksi sama orang lain, itu juga penting ya Pak ya. Iya benar sekali. Iya. Gimana, ada yang disampaikan lagi? Enggak sih kayaknya, soalnya udah tahu gitu dah. Udah nggak panik lagi. Soalnya saya kayak ngerasa panik banget tadi ini. Orang-orang tuh udah keren, udah pada jadi ini, jadi itu, terus dari kelas aktif, sedangkan aku tuh kayak nggak bisa gitu kayak. Tapi abis ini kayak, ini gue aja bisa, makanya kayaknya bakal lebih keren dari mereka gitu. Oke, di sini ada kata-kata motivasi nih dari saya. Boleh ambil satu aja? Satu aja Pak? Iya. Dua boleh nggak Pak? Apa? Dua. Boleh, dua. Kelebihan. Boleh dibaca langsung. Boleh Pak ya? Isinya tetaplah percaya diri, jangan merasa tertinggal karena bahkan angka 10 pun memiliki angka 0 di belakangnya. Benar itu. Bahkan orang, ibaratnya kalau orang yang udah di depan pasti pernah di belakang, ibaratnya seperti itu. Berarti maksudnya orang-orang yang sekarang yang sukses yang jadi itu juga dia pernah kayak saya berarti ya? Benar. Dia saya kayak pernah gugup, takut kejauhan. Iya benar, seperti itu. Terus ada
teruslah merasa percaya diri, karena percaya diri adalah setengah dari kunci keberhasilan. Benar, kalau Mbak udah yakin sama diri sendiri, dimanapun Mbak berada pasti ada kesuksesan di situ. Berarti Oke. kalau misalnya orang-orang yang sekarang sukses itu nggak mungkin mereka nggak percaya diri. Iya ya, Pak, ya? pasti, nggak mungkin nggak percaya diri kayak gitu. Jadi Oke. pede Pak. Harus bisa. Ini boleh dibawa pulang. Boleh banget Iya, dibawa oke. pulang, motivasi buat itu. Berarti buat pertemuan selanjutnya kayak gimana Pak? Oh, kalau untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bisa WA Anda saja untuk menentukan jadwal dan juga tempatnya di mana. Nanti Mbak bisa menghubungi saya untuk sesi konseling selanjutnya seperti itu ya. Tapi mungkin buat pertemuan sekarang segitu aja. Iya, Pak, ya. baik. Saya mau ngucap terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Pak, Sama-sama. atas layanan konseling buat saya. Iya, Saya juga minta maaf sama-sama. kalau ganggu waktu Bapak atau ada kata yang Iya, salah. sama-sama, pokoknya sama-sama. Nah, Oke, itu aja ya Pak ya. Baik, Pamit boleh. langsung mau Hmm. ada urusan lain. Oke, baik, boleh silakan. Permisi Pak. Sama permisi, Assalamualaikum. waalaikumsalam.